Hai Komers, resmi dilantiknya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2024 menandakan babak baru dalam pemerintahan Indonesia. Dalam visinya, Prabowo menekankan ia sangat memperhatikan ketahanan nasional, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di segala aspek. Hal ini dapat dicapai dengan cara pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pengurangan ketergantungan pada impor. Prabowo berharap dapat membangun Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera dengan menggunakan strategi-strategi ini. Dalam menyusun Kabinet Merah Putih, Prabowo memasukkan banyak anggota kabinet sebelumnya, yaitu era Jokowi. Langkah ini menuai pro dan kontra, terutama karena beberapa dari mereka dianggap tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Selain itu, kabinet ini dikritik karena terlalu terlihat seperti politik balas budi. Meskipun Prabowo memiliki visi dan misi yang sangat bagus dan kuat, beberapa netizen masih mempertanyakan keseriusannya dalam mengurus Republik Indonesia. Namun, dalam 1 bulan di bawah pimpinan Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi dengan cepat, termasuk penanganan kasus pegawai Kominfo, di mana pegawai tersebut melindungi 1.000 situs judol. Selain itu, langkah inovatif dalam sektor ekonomi seperti menghapus utang para petani mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu para petani untuk bangkit dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Tetapi, Kabinet Merah Putih tak lepas dari kontroversi dan kritik publik. Di hari pelantikan, Yusril Iza Mahendra membuat pernyataan mengejutkan dengan menyebut tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Ini memicu reaksi keras dari aktivis HAM. Selain itu, permintaan dana besar dari Natalius Pigai mendapat kritik tajam karena dianggap tidak logis. Kedua hal ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang prioritas kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan juga muncul terkait dugaan ketidakselarasan di dalam kabinet yang bisa menghambat pencapaian visi dari Pak Prabowo. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih menghadapi tantangan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia dan mendapatkan kritik yang cukup tinggi. Kira-kira gimana nih pendapat Komers mengenai kinerja Kabinet Merah Putih dalam 1 bulan ini? Yuk tulis pendapat Komers di kolom komentar. Dan kira-kira bagaimana ya pendapat mereka mengenai Kabinet Merah Putih? Yuk simak! Halo, gue Yobel Feriansyah dari Ilmu Komunikasi tahun 2023. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Helmi Al-Ghifari Sufi dari Ilmu Komunikasi UPN VJ Angkatan 2024. Setelah sebulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, bagaimana tanggapan kamu mengenai kinerja Kabinet Merah Putih selama sebulan ini? Sebulan terakhir ini kita tahu bahwa beberapa kementerian melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti Komdigi yang mengungkap kasus beberapa karyawannya yang ternyata menjadi dalang di balik pengamanan situs judi online. Lalu ada beberapa kementerian juga yang menghapus utang petani, ya walaupun beberapa kementerian lainnya menuai kontroversi seperti Pak Natalius Pigai yang meminta dana terlalu tinggi, lalu Pak Yusril Iza Mahendra yang memang sempat memberikan pernyataan yang kontroversial. Oke, jadi selama kepemimpinan Prabowo ini mungkin ada plus minus ya. Minusnya menurut gue, kabinetnya terlalu membengkak sih. Kebanyakan menterinya. Menurut gue harusnya dengan menteri sebanyak itu sebenarnya nggak perlu banget. Menterinya harusnya kayak menteri, ini kan ditambahin ya. Kalaupun nggak ditambahin, menurut gue masih bisa berjalan dengan baik, asalkan dibenerin. Jadi masalahnya bukan di kuantitinya, tapi di kualitinya sih. Habis itu banyak menteri-menterinya juga yang aneh-aneh, kayak Natalius Pigai. Itu dia punya banyak statement-statement dia yang kadang nggak masuk akal. Misalkan minta dana yang gede banget, yang dimana programnya aja kita belum tahu apaan. Habis itu dari dia ngomong saya butuh ribuan staff gitu, itu not make any sense menurut gue. Dan banyak banget orang-orang yang ditarik ke dunia politik itu menurut gue kurang proper, atau bisa dibilang jam terbang politiknya tuh kurang. Contohnya kayak Raffi Ahmad, itu menurut gue masih banyak banget orang-orang yang lebih proper untuk menempati posisi dia sekarang, seperti itu.
Lalu, bagaimana pendapat kamu tentang kontroversi yang muncul seperti pernyataan Yusril soal tragedi 98 dan permintaan dana yang gak masuk akal dari Natalius Pigai? Oke, kayaknya pertama gue mau mulai dari Natalius Pigai. Menurut gue dengan dia meminta dana sebanyak itu harusnya dijabarkan juga, ada transparansi program-programnya apa, terus dana-dananya mau dipakai buat apa. Sedangkan ini kan transparansinya kurang kan, dia minta-minta doang dananya. Jadi menurut gue kayaknya kurang pantas aja sih. Lu ibarat kayak minta dana tapi programnya nih belum ada, kerjanya lu apa dulu. Dan kalau untuk Yusril, menurut gue sangat-sangat tidak pantas untuk seorang pejabat politik mengeluarkan statement seperti itu sih. Mungkin ya singkat aja sih kayak gitu. Oke, untuk Pak Yusril terlebih dahulu, memang pernyataan beliau sangat kontroversial dan menuai banyak polemik karena dianggap mengabaikan korban dan juga keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Ya walaupun memang keesokan harinya beliau langsung klarifikasi, bilangnya sih, saya tidak mendengar dengan jelas pertanyaan wartawan pada saat itu, gitu. Walaupun memang pada akhirnya hal ini menuai keraguan kita sebagai masyarakat akan kompetensi beliau untuk kedepannya. Dan Pak Natalius Pigai sendiri, permasalahan beliau ini, keraguan beliau ini sudah dibawa juga di Komisi DPR, yang dimana memang transparansi daripada program beliau belum jelas, apalagi melihat kabinet ini sangat gemuk dan nantinya akan membutuhkan dana yang sangat banyak. Beliau memang membutuhkan juga dana yang sangat banyak, walaupun kita sebagai masyarakat juga mengharapkan transparansi daripada program yang akan beliau jalankan. Oke, secara keseluruhan, apakah kamu optimis dengan arah yang diambil oleh Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Dan apa harapan kamu untuk kedepannya? Oke, baik. Dikatakan optimis tentu tidak, dikatakan pesimis juga tidak. Mungkin saya akan lebih skeptis dalam memandang dan menilai kabinet ini. Yang dimana kedepannya kita harus melihat terlebih dahulu kinerja kabinet ini bagaimana, apakah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia atau tidak. Lalu untuk harapannya tentunya kita harus berharap yang baik. Semoga kabinet ini melahirkan ide-ide yang baik untuk menggenapi Indonesia Emas 2045. Oke, makasih Yobel. Sama-sama, Di. Oke, jadi kalau untuk optimis apa enggak, jujur gue masih optimis banget untuk Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan mungkin harapan gue untuk Kabinet Merah Putih ini, menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya itu mungkin harusnya harapan gue sih dirombak lagi, ditata ulang supaya ya ke arah yang lebih proper, lebih baik. Anggota-anggotanya mungkin di reshuffle dan ya dipilih orang-orang yang emang beneran proper dan capable untuk menempati jabatan mereka. Itu. Oke, makasih Albi. Ya, sama-sama Bang. Ya.